Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Sir Zetri ya. Hari ini kita akan bahas reaksi substitusi benzen. Nah, namun sebelum kita mulai, jangan lupa videonya di-like, di-subscribe, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang mau dibahas, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow IG-nya Sir Zetri, Zetri LD ya. Nah, sekarang coba kita lihat reaksi substitusi apa saja yang dapat terjadi pada benzen. Nah, yang perlu diingat bahwa benzen ini lebih mudah mengalami reaksi substitusi karena elektronnya yang beresonansi ya. Nah, reaksi substitusi yang dapat terjadi pada benzen yang pertama namanya adalah reaksi halogenasi. Kalau reaksi halogenasi, pasti reaksinya adalah dengan halogen. Halogen itu adalah unsur yang berada pada golongan 7A, di mana bisa F2, bisa Cl2, bisa Br2, atau bisa dengan I2. Bagaimana skema reaksinya? Nah, ini saya tuliskan, ini benzennya, dan ini misalnya adalah H yang akan disubstitusi oleh halogen. Halogennya misalnya adalah Cl2. Nah, maka satu buah Cl dari Cl2 itu akan menggantikan atau mensubstitusi posisi H. Maka Cl masuk di sini dan hasil sampingannya adalah HCl ya. Dan kemudian ada reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua adalah reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi ini adalah reaksi dengan alkil ya. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Contohnya yang paling sederhana adalah CH3 ya. Nah, misalnya skema reaksinya, di sini ada benzen, dan kemudian ini H yang akan kita substitusi, maka kalau misalnya di sini bereaksi dengan CH3Cl, maka yang terjadi adalah CH3 itu akan menggantikan posisi H, dan H akan berikatan dengan Cl sebagai hasil sampingan. Nah, maka di sini benzen, dia sekarang sudah mengikat CH3, dan hasil sampingannya adalah HCl ya. Nah, sekarang kita lihat reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga, reaksi substitusi benzen namanya adalah reaksi nitrasi. Kalau reaksi nitrasi, reaksinya adalah dengan HNO3. HNO3 ini selanjutnya bakalan kita tulis HONO2 dengan jumlah atom yang sama ya. Nah, sekarang bagaimana skema reaksinya? Ini adalah benzennya, dan ini ada H-nya yang akan kita substitusi. Kemudian dia akan bereaksi dengan HNO3. Dalam kasus ini, kakak tuliskan di sini menjadi HNO2. Maka skema reaksinya bagaimana? H ini akan berikatan dengan OH, dan NO2-nya ini akan masuk menggantikan H. Maka yang terjadi adalah ini H-nya itu akan digantikan oleh NO2 dan hasil sampingannya adalah H2O. Nah, kemudian ada reaksi substitusi yang keempat, namanya adalah reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi itu adalah reaksi dengan H2SO4 yang selanjutnya kita tulis dengan HOSO3H ya. Nah, di sini, kalau misalnya kita tulis di sini adalah benzen, dan kemudian di sini H yang akan disubstitusi, kemudian dia bereaksi dengan H2SO4 yang kakak tulis menjadi HOSO3H, maka H ini akan keluar bereaksi dengan OH, dan SO3-nya ini akan menggantikan posisi H-nya ini. Nah, maka yang akan terjadi adalah H itu digantikan oleh SO3H, dan hasil sampingannya adalah H2O. Nah, sekilas kalau kita lihat nama produknya apa ini? Kalau ada segi 6, ada SO3H, maka ini namanya adalah asam benzen sulfonat ya. Dan kemudian kalau misalnya ada segi 6 dan dia mengikat ada partikel NO2 di sini, maka namanya adalah nitrobenzen ya. Nitrobenzena. Dan kemudian kalau ada segi 6 mengikat CH3, ini namanya adalah toluena ya. Dan kemudian kalau ada segi 6 mengikat Cl, maka namanya adalah klorobenzen ya. Nah, oke, jadi di sini ada 4
reaksi substitusi benzen, yaitu ada reaksi halogenasi, alkilasi, nitrasi, dan sulfonasi. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.